Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Nah, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan Allah kesehatan serta semangat ya untuk belajar secara online di rumah. Anak-anak, kali ini jumpa lagi dengan Bu Vika dalam pembelajaran tematik tema 3 subtema 4. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat dan barokah. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kali ini dalam tema 3 subtema 4 kita akan belajar konversi satuan waktu. Kalau dalam pembelajaran kemarin kita telah belajar tentang satuan panjang dan satuan berat. Sekarang kita belajar konversi satuan waktu. Nah, pada konversi satuan panjang kemarin kita temukan yaitu kilometer sampai dengan milimeter. Jika dia naik ke atas, dia dikali 10. Jika dia turun ke bawah, maka dia jika dia turun ke bawah, dia dikali 10. Jika dia naik ke atas, maka dibagi 10. Begitu juga dengan konversi satuan berat. Nah, untuk alat ukurnya, kemarin pada alat ukur panjang ada beberapa contoh ya. Ada penggaris, meteran pita, ada jangka sorong, ada mikrometer scrap. Lalu untuk alat ukur berat, kemarin dikenalkan Bu Vika ada timbangan warung, ada timbangan gantung, timbangan kue, timbangan digital, atau ada neraca. Biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang satuan waktu. Waktu dapat diukur menggunakan alat ukur yang baku, yaitu adalah jam. Kalau kita bicara waktu, otomatis kita bicara dengan jam. Jam adalah contoh alat ukur yang baku. Ada 2 jenis jam ya anak-anak ya. Pastinya anak-anak mungkin sudah tahu, sudah sering menggunakannya. Yang pertama yaitu jam analog. Lalu ada jam digital. Nah, apa sih jam analog itu? Jam analog adalah jam yang menunjukkan waktu dengan letak dan pergerakan jarum penanda. Jam analog memiliki jarum penanda waktu jam, menit, dan detik. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, lalu jarum yang lebih panjang dan lebih tipis itu menunjukkan detik. Jarum ini digerakkan dengan mekanisme analog yang tersusun dari roda dan gerigi di dalam jamnya. Nah, ini contohnya seperti yang ada di gambar di samping. Itu ada jam analog ya anak-anak ya. Yang pendek jarumnya itu menunjukkan jam. Yang panjang menunjukkan menit. Yang lebih tipis menunjukkan detik. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan di setiap jarumnya, tidak sama. Ini digerakkan dengan roda dan gerigi yang ada di baliknya jam. Tentunya menggunakan alat bantu yaitu baterai untuk menggerakkannya. Selanjutnya ada jam digital. Nah, jam digital ini menunjukkan waktu dalam jam dan menit pada tampilan elektronik. Berbeda dengan jam analog, kita perlu melihat dulu pukul berapa sekarang, menit berapa sekarang, detik berapa. Tapi kalau
dalam jam digital itu waktunya sudah tertera pada tampilannya ini tampilan elektronik. Beberapa jam tangan digital juga menggunakan waktu dalam detik. Pada angka pertama, yaitu yang ditunjukkan di layar, angka 16 itu merupakan jam 16. 53 menunjukkan menit ke 53, serta 38 menunjukkan detik. Ya, jadi angka pertama itu adalah jamnya, angka kedua adalah menit, serta angka ketiga adalah detik. Gimana anak-anak? Anak-anak sudah pernah menemui jam analog dan digital? Pastinya sudah pernah ya. Selanjutnya coba perhatikan jam yang ada di layar. Nah, ini ada jam analog yang menunjukkan jarum pendeknya berada di angka 10 serta jarum panjangnya menunjukkan pada angka 2. Serta jarum pendeknya menunjukkan di angka 8. Ketika jarum jam ini berputar pada pusat yang sama, tetapi dengan kecepatan putar yang berbeda. Jarum pendek menunjukkan jam dia itu berputar 12 jam penuh setiap harinya. Lalu jarum yang panjang berputar 1 jam penuh setiap 1 jamnya. Kalau jarum halus atau jarum yang panjang yang halus itu berputar penuh setiap 1 menit. Jadi untuk jam yang ada di samping ini dia berputar dengan poros yang sama tetapi dengan kecepatan yang berbeda ya. Kalau jam pendek, diulangi Bu Vika lagi, yang pendek itu setiap 12 jam sekali. Lalu yang panjang setiap 1 jam sekali. Ini menunjukkan menit. Nah, yang menunjukkan detik, jarum halus berputar setiap 1 menit sekali. Lalu coba perhatikan gambar jam yang ada di bawah ini. Nah, pada gambar di samping jarum pendek menunjukkan angka 3. Maaf ya, ini Bu Vika salah ketik. Pada gambar di samping jarum pendek menunjukkan angka 3, jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka kita membacanya pukul 3 tepat atau biasa disebut dengan pukul 3.00 pagi. Nah, biasanya ada 2 kali waktu Bu. Jarum pendek itu menunjukkan angka 3. Ada pukul 3 pagi dan ada pukul 3 sore. Nah, pukul 3 sore ini kita bacanya dengan pukul 15.00. Kenapa seperti itu? Karena setelah pukul 12 siang, jam itu akan ditambahkan dengan setelah pukul 12-nya. Jadi jam 1 dibaca jam 13, jam 2 dibaca pukul 14, jam 3 dibaca pukul 15. Nah, pada gambar di samping jarum pendek menunjukkan angka 10, jarum panjang menunjukkan angka 1, maka dibaca pukul 10 lebih 5 menit. Nah, untuk menit ini setiap loncat 1 angka itu adalah loncat 5 menit. Maka jika pukul 10 tepat itu 10.00, maka kalau jarum panjangnya di 1, kita membacanya pukul 10 lebih 5 menit atau biasa ditulis 10.05. Bagaimana anak-anak sampai sini? Kira-kira anak-anak sudah paham atau betul belum ya? Nah, atau biasanya bisa juga dibaca karena 2 kali jam itu berada di pukul 10, maka kita bisa melihat itu sore apa pagi. Kalau pagi berarti ada jam 10 pagi. Nah, kalau malam biasanya itu dia dibaca pukul 22.05.
kalau membacanya pada malam hari, kalau jamnya seperti yang ada di samping ya. Nah, ini satuan waktu anak-anak. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kalau 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kalau 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, kalau 1 hari berapa detik? 1 hari sama dengan, tinggal mengalikan ya, 86.000 detik. 1 hari itu ada 24 jam. Karena jam itu berputar sebanyak 2 kali. Jam 10-nya ada 2 kali, jam 11-nya ada 2 kali. Tetapi membacanya tidak pukul 10 ya, karena tadi sudah ditambahkan menjadi pukul 22. Berikut ini adalah contoh soal. 10 menit sama dengan berapa detik ya? Penyelesaiannya yaitu kita harus tahu dulu kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi kalau 10 menit yaitu 10 dikalikan 60 sama dengan 600 detik. Jadi 10 menit sama dengan 600 detik. Nah, selanjutnya ada contoh soal lagi. 5 jam sama dengan berapa menit? Kita selesaikan dulu dengan cara mengetahui 1 jamnya itu sama dengan berapa menit. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit, kita tinggal mengalikan. 5 dikali 60 sama dengan 300. Jadi 5 jam sama dengan 300 menit. Lalu selanjutnya 3 jam 30 menit sama dengan berapa menit? Kita kalikan dulu. 1 jamnya tadi kan 60 menit. Kalau 3 jam 30 menit, kita kalikan 3 kali 60 lalu ditambah 30 menit. Hasilnya adalah 300 menit. Ini ada contoh soal cerita. Ayah mengendarai kendaraan beroda 4 menuju rumah nenek. Ayah berangkat pada pukul 07.30. Lama perjalanan yang ditempuh untuk ke rumah nenek yaitu 3 jam 15 menit. Pukul berapa ayah datang di rumah nenek? Caranya kita harus menulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Yaitu ayah berangkat pukul 07.30. Lalu lama perjalanannya sebanyak 3 jam 15 menit. Lalu kita tulis dulu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah waktu datang di rumah nenek. Lalu cara menjawabnya kita tulis dulu waktu berangkatnya tadi. Ayah berangkat pukul 07.30. Lalu kita tambahkan 3 jam 15 menit. Harus sesuai dengan urutan atau garis menit dan jamnya. Jangan sampai keliru. Kalau keliru nanti tidak ketemu jawabannya. Jadi kita tulis seperti ini, lalu akan ada hasilnya yaitu ayah datang pukul 10.45 menit. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang satuan waktu pada tema 3 subtema 4. Lalu anak-anak tugasnya hari ini mengerjakan LKS halaman 75, 80, 85 dan LKS halaman 88 sampai dengan 89 yang evaluasi matematika saja. Silakan dikerjakan di LKS langsung ya, tanpa perlu di buku tugas, supaya anak-anak bisa mengerjakannya dengan melihat materi yang ada di LKS juga. Nah anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran Bu Vika untuk hari ini. Kurang lebihnya Bu Vika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa manfaat untuk anak-anak. Bu Vika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.